Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya Fani Patricia. Pemirsa, dua peristiwa kebakaran dari Gresik dan Jombang membuka perjumpaan kita di Jatim Awan awal pekan ini. Dan yang pertama, sebuah gudang cat dan thinner yang berada di Jalan Kepatihan Industri Menganti Gresik Minggu malam terbakar. Besarnya kobaran api yang terjadi akibatnya dan akhirnya merembet ke gudang kabel yang berada di sebelahnya. 6 mobil PMK dikerahkan untuk proses pemadaman yang berlangsung selama 7 jam atau hingga Senin dini hari tadi. Sementara itu diduga karena overheat, sebuah kompresor milik PT Jayamas Medika Industri di Jombang pada Minggu malam juga meledak. Akibatnya kompresor yang berada di lorong samping sebelah utara pabrik langsung terbakar dan merambat ke kabel listrik. Pemirsa, seorang remaja asal desa Jatisari, Kecamatan Pakishaji, Kabupaten Malang, diduga sengaja mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api. Pasalnya meski sudah diteriaki hingga masinis sudah membunyikan peringatan, dia tetap berjalan menabrakkan diri ke kereta hingga terlempar dan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Widodo Ngawi, Kernet bis Sugeng Rahayu yang mengalami kecelakaan dengan bis Eka beberapa hari yang lalu akhirnya meninggal dunia. Korban sempat kritis karena mengalami luka berat saat insiden kecelakaan terjadi. Pemirsa, usai deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres 2024, DPC PKB Kabupaten Lumajang mulai memasang baliho pada Senin pagi. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipasangkan sejajar dengan slogannya Amin sebagai upaya penuh memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Beralih ke Surabaya, sebanyak 10.000 warga Surabaya menghadiri kegiatan Network for Ganjar Presiden di lapangan bola Kecamatan Jeruk, Surabaya, Minggu kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang meminta warga Surabaya memilih presiden dengan hati. Musim kemarau dan waduk Semanto tak berfungsi membuat 1.300 hektar tanaman cabai di Nganjuk mengering. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, siswa sekolah kecantikan di Surabaya diajari untuk membuat tren baru agar bisa berjuang dalam industri kecantikan. Salah satunya dengan membuat kreasi rambut sanggul avant-garde. Jombang Culture Carnival menyedot antusiasme warga Jombang pada Sabtu malam. Aneka busana bernuansa budaya khas ditampilkan dalam event yang baru digelar ini. Puluhan peserta tampil apik dan menarik membawakan pakaian bernilai seni tinggi di hadapan ribuan penonton sepanjang jalan protokol. Pemirsa, sekitar 1.300 hektar lahan tanaman cabai dan jagung Nganjuk mengering hingga mati akibat tidak dapat pasokan air pada musim kemarau saat ini. Akibatnya untuk lahan seluas 4 hektar petani baru merugi hingga 15 juta rupiah karena kondisi kekeringan ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jatim Awan hari ini. Anda juga bisa menyimak berita-berita Jatim Awan lebih lengkap di www.portaljtv.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Fani Patricia pamit undur diri. Selamat siang dan salam JTV 100% Jawa Timur.